timnas Indonesia yang baru aja bertanding di AFC U23 kemarin lawan Qatar. Terus babak kedua baru dimulai, Ivar Jenner dia menghindari lutut pemain itu, diangkat kakinya ya, dia ngelewatin. Dan pemain Qatar emang dilihat dari babak pertama juga emang udah suka guling-guling FC ini tim. Katanya fisiknya bagus, tinggi, adu body kuat, tapi ya ampun. Ini wasitnya bener-bener kayak seakan-akan dia saya tahu itu pelanggaran. Nggak ada VAR, nggak ada apa. Teknologi udah ada, nggak dipakai juga. Nah, terus saya udah geram sih dari situ ya. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guling Football Game. Udah jelas lah ya, saya pakai baju merah putih, meskipun bukan pakai baju bola, pakai baju badminton. Tapi saya mau ngomongin tentang timnas Indonesia yang baru aja bertanding di AFC U23 kemarin lawan Qatar. Sumpah gedek banget loh lihat pertandingan malam. Saya ini udah ngeluangin waktu loh buat nonton. Saya kan kerja ke pasar jam 2. Tapi sebelum itu saya gadang dulu nunggu timnas main 10:30 dan saya lihat matchnya, ya ampun, no respect for football loh. Pertandingan kayak gitu bisa ada. Saya tahu Qatar itu tim tuan rumah dan tim tuan rumah selalu punya keuntungan atau advantage di apalagi match pertama turnamen gitu ya. Tapi nggak segitunya kali. Ya ampun, 2 kartu merah, ada pelanggaran yang harusnya kartu merah. Saya nonton dari menit pertama nih ya, itu timnas mainnya not bad lah ya, meskipun ada grogi-grogi. Apalagi dari sisi kanan, Ilham Rio Fahmi, pemain Persija itu agak nervous mungkin ya, atau kayak gimana, sering salah cover dan lain sebagainya. Tapi itu masih bisa ditutupi. Terus ada save dari Hernando Ari, Komang Teguh salah kontrol akhirnya kerebut, tapi tendangannya masih bisa di save sama Hernando Ari. Qatar juga mainnya emang bagus. Enggak loh, Qatar itu mainnya asal nendang, gak ada pola. Apalagi waktu timnas punya banyak peluang loh, apalagi peluang dari shoot dari Rafael Struijk yang kena tiang, itu saya sampai wadaw, sampai kayak gitu loh. Dan petaka dimulai ketika VAR ya. Rizky Ridho kelihatan menyikut, meskipun menurut saya itu sedikit fair dilihat dari VAR dan penalti. Ya udahlah ya, emang Rizky Ridho emang agak ada sedikit sikutan gitu. Kalau emang itu ditolerir atau nggak boleh sama sekali oleh FIFA dan tidak mengganggu dan nggak kena dari pemain Qatar, saya sih harusnya itu ya udahlah penalti dan gol. Oke, fine. Kita tim negara dengan ranking FIFA 130-an melawan tim Qatar yang secara ajaib naik ke peringkat 37. Ya udahlah ya, kebobolan wajar lewat penalti apalagi. Terus babak kedua baru dimulai, Ivar Jenner dia menghindari lutut pemain itu, diangkat kakinya ya, dia ngelewatin. Dan pemain Qatar emang dilihat dari babak pertama juga emang udah suka guling-guling FC ini tim. Katanya fisiknya bagus, tinggi, adu body kuat, tapi ya ampun, pelanggaran dikit-dikit pelanggaran ya. Dan di kartu merah. Dan ini yang saya nggak ngerti ya, kalau nggak salah VAR itu punya peraturan untuk melihat possibility red card gitu ya. Jadi pelanggaran ini bisa aja wasit ngeluarin kartu kuning kedua, tapi setelah dicek VAR dan tidak kartu kuning gitu, bisa kan kayak gitu. Tapi ini wasitnya bener-bener kayak seakan-akan dia saya tahu itu pelanggaran. Nggak ada VAR, nggak ada apa. Teknologi udah ada, nggak dipakai juga. Nah, terus saya udah geram sih dari situ ya. 10 pemain loh Indonesia peringkat bawah lawan Qatar yang katanya fisiknya bagus, 10 pemain, tapi 10 pemain Indonesia masih bisa mendominasi. Saya masih mikir, kok Indonesia bisa, kok Qatar nggak nyerang gitu ya, maksudnya nggak ada pola, nggak bisa menguasai padahal lebih jumlah pemain. Terus ada pelanggaran yang disabet itu kaki Witan, dan itu kartu merah lah ya, itu jelas banget loh. Dan wasit udah ngeluarin kartu merah, akhirnya dilihat salah, kuning aja deh. Ya ampun,
Dan nggak ada VAR, padahal pemain Indonesia minta VAR. Tolong dilihat dong, tolong dilihat. Nggak dilihat juga, akhirnya kuning doang. Terus yang gol kedua dari Qatar itu aneh sih. Itu kan ada pergulatan bola gitu ya, antara dua pemain Indonesia Qatar, terus ada wasit di tengah-tengahnya. Dan wasitnya tuh loncat menghindari bola dan priet. Pertandingan diberhentikan. Disangka saya dia itu bakal drop ball ya, soalnya bolanya kena wasit. Ternyata enggak loh. Ini konyol sih. Dia malah kasih free kick dan free kicknya gol gitu. Ya ampun, 2-0. Indonesia apakah kalah mental? Enggak loh. Indonesia masih nyerang, masih banyak peluang. Dan Qatar tidak mendominasi sama sekali. Bisa dilihat dari statistik yang udah viral di medsos gitu ya. Saya sih mulai udah geram sama wasit ini waktu Marcelino didorong di depan wasit dan dia wasit bilang no foul. Itu gila sih. Katanya bahu-bahu ya. Ya ampun, itu main Qatar dorong loh. Saya jarang ngomel sama wasit ya. Soalnya kan wasit itu pengadil dan sebagainya. Tapi kalau terlalu jelas kayak gini sih emang keterlaluan sih. Parah sih ini. Terus saya udah mulai pusing waktu Ramadan Sananta di kartu merah. Sebelum saya tahu itu di kartu merah soalnya ada VAR dan ya pemain Qatar udah tidur-tiduran, yang ini cedera, yang ini kram. Ya kayak masa mental mainnya gini ya. Qatar parah sih. Udah banyak yang nyindir dan sebagainya. Apa mungkin mereka pikir ini bukan kalender FIFA dan gak banyak yang nonton? Saya nggak tahu. Tapi saya ingat di final Piala Asia Qatar juga 3 kali Qatar dapat penalti goib lawan Tajikistan. Parah sih. Ya udahlah, itulah sedikit unek-unek dari pertandingan semalam. Kalau ada yang kurang unek-unek saya, pasti banyak yang sama tapi pasti ada yang kurang. Kalian boleh komen. Gedek sih, tapi mudah-mudahan nggak down ya mentalnya nanti lawan Jordania dan Australia. Jordania dan Australia itu saya lihat 0-0 dan Jordania dapat kartu merah. Dan abis ini Qatar lawan Jordania. Apakah ada cengli gitu ya? Soalnya Jordania dapat kartu merah jadi pemain intinya nggak bisa tampil lawan Qatar. Kita tidak tahu. Oke, segitu aja. Yaudah, bye.